Mau tahu caranya dapat 1 miliar pertama Anda sebelum usia 30? Belakangan ini, algoritma di YouTube saya sering memunculkan video-video tentang investasi, tabungan pensiun, saham, dengan judul yang sangat menarik dan menggoda. Seperti, cara mendapatkan 100 juta pertama Anda sebelum usia 25. Cara mendapatkan 1 miliar pertama Anda sebelum usia 30. Cara agar kita bisa bebas secara finansial. Mungkin juga karena saya follow akun YouTube Raditya Dika yang juga sering memberikan edukasi finansial dan mengundang beberapa investor muda untuk diwawancarai. Anyway, satu kali saya dengar wawancaranya dengan seorang investor muda yang menceritakan kisahnya dari bekerja di sebuah perusahaan sekuritas yang gajinya 30 juta, dia tinggalkan untuk menjadi full-timer YouTuber dan beberapa investasi lain yang dilakukan. Apa yang terjadi? Dia memiliki pendapatan rata-rata 400 juta sebulan. Wow, dengar podcast itu, saya goyang juga loh, walaupun saya seorang hamba Tuhan. Dengar gaji 30 juta ditinggalkan saja saya sudah cukup kaget. Ketika dengar 400 juta sebulan, saya nggak fokus lagi perhatiin jalan ketika gue sepeda. Siapa yang nggak doyan duit ya kan? Keperluan untuk studio, by the way saya juga bikin konten di YouTube yang berkaitan dengan produksi musik, recording, mixing, dan mastering. Alat-alat semua mahal, perlu juga duitnya. Itu secara hardware. Belum lagi kita perlu upgrade secara ilmu, belajar sana, belajar sini. Sekarang saya bertanya kepada diri saya sendiri, kalau udah punya uangnya terus apa? Beli ini, beli itu, terus apa? Happy? Yakin? Apa pendapatmu? Pertanyaan esensi yang perlu kita jawab sebenarnya adalah tentang apa tujuan hidup kita yang paling utama. Dan saya dapatkan jawabannya dari Katekismus Westminster pertanyaan dan jawaban nomor 1. Sebelumnya, apa itu Katekismus Westminster? Katekismus sendiri artinya adalah sebuah uraian atau ringkasan dari doktrin yang digunakan untuk tujuan mengajar kaum Kristen yang awam dalam soal-soal kepercayaan Kristen. Sedangkan Westminster adalah nama sebuah kota di Inggris, di mana pada tahun 1640 para pemimpin gereja berkumpul untuk merumuskan katekismus tersebut. Karena tujuannya untuk pengajaran, maka katekismus Westminster ini berbentuk tanya jawab, sehingga memudahkan jemaat untuk lebih memahami apa yang mereka percayai. Katekismus Westminster dibuka dengan pertanyaan inti yang melandasi kekristenan, yaitu apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Jawabannya, tujuan utama dan tertinggi manusia adalah memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia. Ini bukan cuma berlaku untuk pendeta loh, bukan cuma berlaku untuk rohaniwan, tetapi semua orang yang mengaku Kristen, percaya Yesus. Inilah tujuan kita hidup. Apa itu memuliakan Allah? 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Motivasi, intensi kita dalam bertindak, baik dalam hal sesepele apapun, adalah seperti kita lakukan untuk Tuhan. Itulah memuliakan Allah. Sedangkan apa itu menikmati Allah? Menikmati Allah adalah menjadikan Allah sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita puas karena kita memiliki Allah, bukan karena kita memiliki berkat-berkatnya. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup utama kita sebagai orang Kristen. Oke, yang tadinya agak mulai geser, sekarang kita udah dikalibrasi lagi supaya dapat tepat sasaran di dalam hidup. Tujuan utama kita yang mengaku Kristen dalam hidup adalah to glorifying Him and to satisfying Him. It's all about God, not about us. Jadi gimana sekarang saya memandang uang? Jauhi uang, bahaya. Nanti jadi tamak, rakus, duniawi, nggak terkontrol. Kepala kita isinya tidak tergantikan, bukan all about God, tetapi all about money. Jauhi uang. Apakah begitu cara saya seharusnya memandang uang? Menurut saya nggak gitu. Di dalam Injil Lukas, pasal 16 ayat 1-13, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di sana Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang dipecat karena dia tidak bertanggung jawab. Dia bingung karena tidak ada pekerjaan. Mengemis malu, mencangkul pun dia nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Lukas 16 ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Yang dilakukan orang itu adalah membuat
Semua orang yang berhutang kepada tuannya, berhutang budi kepadanya. Caranya dengan mengurangi hutang mereka 50%. Apa respon tuannya? 16 ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa poin dari perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-murid ini? Bukan berarti kita diajarkan untuk bisa menjadi bendahara yang tidak jujur, bukan. Simple intinya, pakailah uang, pergunakanlah uang, jangan sampai kita yang dipakai oleh uang. Uang bukan tujuan, melainkan uang adalah sebuah sarana, uang adalah sebuah kendaraan. Jadi bolehkah kita cari uang yang banyak? Boleh, tetapi untuk apanya itu mesti terjawab dan itu mesti benar. Patokannya apa? Patokannya glorifying Him, memuliakan Dia dan menikmati Dia, bersuka cita di dalam Dia selama. So, apa yang mesti kita temukan dahulu sebelum kita cari duit yang banyak? Uang kan kendaraan nih. Temukan dahulu destinasinya, temukan dahulu tujuan hidupmu. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang partner saya di dalam pelayanan. Dia seorang entrepreneur yang mana saya belajar banyak dari dia. Orang yang punya visi yang jelas. Visinya adalah dia ingin memberdayakan sebanyak mungkin anak muda. Dan melalui teladan hidupnya, dia mau memberikan teladan Kristus itu. Apa yang kita pikir dia lakukan di dalam visinya itu? Apakah dia menjadi youth pastor dan berkhotbah? Memotivasi menjadi motivator agar orang-orang muda bisa memaksimalkan hidup mereka? Bukan. Yang dia lakukan adalah bisnis keunggulan. Dia buka satu demi satu bisnis. Dia gaungkan terus visinya. Kita harus segera BEP, break even point, balik modal, bahasa keren. Supaya bisa buka lagi yang baru, jadi anak-anak muda bisa bekerja lebih banyak lagi, bisa berdayakan sebanyak mungkin anak muda. Wow, surprise kan? Kalau mungkin banyak orang sekarang buka bisnis, semakin banyak pikirannya adalah cuan dan cuan only. Dia enggak. Saya yakin sih orang ini adalah orang yang menghargai hidupnya yang sudah diselamatkan dan memahami tujuan hidupnya dengan sangat jelas, yaitu apa? Memuliakan dan menikmati Dia. Jadi, masih pengen kaya? Atau kita mau memuliakan Tuhan dengan kekayaan kita? Ya, inilah pendapatku. Gimana dengan pendapatmu? Diskusi yuk. Tetapi untuk apanya kita mesti jawab. Aduh, ini kecepatan liriknya. Naik lagi. Kecepatan. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup. Apakah begitu cara saya seharusnya berpandang? Apakah begitu cara saya seharusnya memandang? Dia bingung. Dia bingung karena tidak ada yang dilakukan orang ini. Pergunakanlah uang, jangan sampai kita yang dipakai oleh uang. Itu perlu cut-nya ya? Ulang deh, dikit, maju dikit. Piu, 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 piu. Cut, dah. Bukan cut, sorry. Aku lanjut ya. Naik. Mau tahu caranya dapat 1 miliar pertamaan? Aduh, salah.